Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Al-Ayubi dari Teknik Lingkungan 2022 dengan NIM 124-22007 akan menjelaskan tentang ekotoksikologi lingkungan yang sudah dipelajari di semester 5 ini. Ekotoksikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari efek toksik yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetis yang berhubungan dengan ekosistem lingkungan, binatang, manusia, tumbuhan, dan juga mikroba secara integral. Efek ekotoksikologi merupakan respon pada tingkat organisasi biologis dari tingkat molekular ekosistem. Respon biokimia terjadi dalam waktu paling singkat, yaitu setelah organisme mengalami perdehan suatu bahan kimia, yaitu polutan. Istilah ekotoksikologi ini pertama kali digunakan oleh Trouhaut pada tahun 1969, yang berarti ilmu tentang pengaruh bahan pencemar terhadap organisme sampai efek ekologi bahan pencemar. Ekotoksikologi adalah ilmu dari bahan pencemar di alam dan efeknya terhadap kehidupan di alam termasuk manusia. Lingkungan yang bebas dan terbuka akan mudah masuk bahan-bahan sangat mudah masuk bahan-bahan pencemar yang bersifat toksik seperti limbah. Makhluk hidup yang sangat bergantung pada kondisi lingkungannya termasuk organisme air yang tergantung pada kondisi perairan seperti ikan, tumbuhan air. Pengaruh racun atau toksik dari bahan pencemar tergantung pada jenis dan sifat dari toksikan dan juga tingkat kekebalan organisme air tersebut. Toksisitas merupakan kemampuan merusak suatu bahan kimia pada saat bahan tersebut mengenai bagian dalam permukaan tubuh yang peka terhadap bahan tersebut. Masuknya polutan ke dalam lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan sumber dari aktivitas manusia. Secara alami dapat dari daur biokimia dan pelapukan batuan, sedangkan yang disebabkan aktivitas manusia dapat dari pelepasan kecelakaan nuklir, penambangan, dan kecelakaan kapal atau sejenis lainnya, dan pembuangan berbagai jenis limbah ke lingkungan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan aplikasi biosid dalam penanganan hama dan vektor. 3. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penduduk masyarakat menuntut perbaikan mengenai kondisi kesehatan dan kehidupan di antara gizi pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Mengingat semakin banyaknya orang yang terpajan bahan kimia maupun kerusakan lingkungan yang terjadi, maka kita harus mencari upaya pengendalian yang tepat sebelum terjadi kerusakan yang hebat. Adapun contoh-contoh dari ekotoksikologi lingkungan. Yang pertama, pestisida dan kontaminan. Pestisida dan kontaminan lain yang masuk ke lingkungan dapat mempengaruhi tumbuhan dan juga hewan liar seperti ikan atau makhluk hidup lainnya yang bergantung pada lingkungan. Adapun senyawa organik yang mudah menguap seperti VOC, formaldehida, benzena, metilen klorida, silena, dan etilen glikol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, dan kerusakan hati atau ginjal.
Adapun penyemprotan udara untuk pemberantasan obat-obat. Penyemprotan udara untuk pemberantasan obat-obat dapat menyebabkan keracunan pada manusia, pertanian, satwa liar, tanah, dan juga air. Yang terakhir, ikan tropis dan polutan. Ikan tropis dapat memindahkan polutan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Ekotoksikologi merupakan cabang toksikologi lingkungan yang menangani efek yang tidak menguntungkan dari zat beracun pada tingkat populasi dari ekosistem. Berikut itu yang bisa saya sampaikan.